Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Afia. Saya dari Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan sebagian materi dari pemanfaatan peta penginderaan jauh dan SIG atau Sistem Informasi Geografi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Pertama, ada jaringan transportasi dan tata guna lahan. Konsep yang mendasari hubungan tata guna lahan dan transportasi adalah aksesibilitas. Dalam konteks yang paling luas, aksesibilitas berarti kemudahan melakukan pergerakan antara dua tempat. Aksesibilitas meningkatkan sisi waktu dan ruang ketika pergerakan menjadi lebih mudah. Selain itu, kecenderungan untuk berinteraksi juga akan meningkat ketika biaya pergerakan menurun. Lalu ada hubungan antara transportasi dan pengembangan lahan. Ada 3 konteks, yaitu pertama ada hubungan fisik berskala makro yang memiliki pengaruh jangka panjang dan umumnya dianggap sebagai bagian dari proses perencanaan. Lalu 2 ada hubungan fisik dalam skala mikro yang memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dan umumnya dianggap sebagai masalah desain wilayah perkotaan. Dan terakhir ada hubungan proses yang berhubungan dengan aspek hukum, administrasi, keuangan, dan aspek institusional tentang pengaturan lahan dan pengembangan transportasi. Lalu ada penyusunan jaringan transportasi yang mantap harus memperhatikan dan memperhitungkan beberapa aspek. Yang pertama ada distribusi penduduk dan kegiatan pembangunan sektoral yang tersebar di berbagai daerah. 2 ada rencana pemanfaatan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. 3 ada kebutuhan jasa transportasi antar wilayah dan pusat kegiatan kota. 4 ada penyediaan jumlah dan kapasitas sarana transportasi. Selanjutnya ada karakteristik dan klasifikasi jaringan jalan menurut fungsinya. Dan terakhir ada strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan regional. Lalu ada jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang pertama yaitu jaringan prasarana transportasi jalan. Terdiri dari simpul yang berwujud terminal, penumpang, terminal barang, dan ruang wilayah berupa peluas jalan dan ditentukan dari hierarkinya menurut peranannya, yaitu ada jalan arteri primer, ada jalan kolektor primer, ada jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Lalu kedua ada jaringan pelayanan angkutan umum, meliputi pelayanan angkutan orang ataupun barang. Lalu ada jaringan prasarana transportasi kereta api, terdiri dari simpul yang berwujud stasiun dan ruang lalu lintas yang berupa jalur kereta api, meliputi jaringan pelayanan angkutan orang dan barang. Lalu jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan sungai dan danau, dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. Lalu ada jaringan prasarana transportasi penyeberangan, terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan, penyeberangan, dan ruang lalu lintas berwujud penyeberangan. Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. Lalu ada jaringan prasarana transportasi udara yang terdiri dari bandara udara sebagai simpul dan ruang lalu lintas udara. Dan yang terakhir ada transportasi pipa, terdiri dari jaringan utama, jaringan pengumpan, dan jaringan distribusi. Jaringan ini dikhususkan untuk
sistem industri. Dan selanjutnya ada tata guna lahan. Menurut Kaiser pada tahun 1995 menguraikan beberapa perspektif yang harus diperhatikan dalam memahami penggunaan lahan atau land use. Pengertian lahan adalah ruang fungsional yang diperuntukkan untuk mewadahi beragam penggunaan. Lahan sebagai setting dan sistem aktivitas. Lahan adalah komoditas. Lahan sebagai sumber daya citra dan estetika kawasan. Lalu komponen analisis yang harus dipahami untuk dapat merencanakan penggunaan lahan. Yang pertama ada kemampuan lahan, yaitu potensi tanah secara umum dengan cara mengklasifikasikan tanah berdasarkan faktor pembatas ke dalam beberapa kelas kemampuan. Yang kedua ada kesesuaian lahan, yaitu menilai tingkat kesesuaian lahan terhadap penggunaan tertentu dengan tingkat pengolahan yang wajar. Lalu materi selanjutnya yaitu interpretasi peta pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi. Ini saya ambil contoh dari suatu jurnal milik Sugeng Riyadi dari Universitas Gadjah Mada yang berjudul Pemanfaatan Citra Ikonos Geo untuk Kajian Aksesibilitas Fisik Zona Pemukiman. Yaitu tahapan pertama yaitu pengumpulan data terdiri dari pengamatan kesesuaian Ikonos Geo dengan ketampakan sebenarnya di lapangan dan uji peta hasil interpretasi. Yang kedua ada tahap pengolahan data terdiri dari pengolahan citra, interpretasi citra Ikonos Geo, delineasi, batas administrasi, kelurahan, pembuatan peta parameter aksesibilitas. Tahap yang terakhir adalah analisis data terdiri dari analisis spasial dan analisis statistik. Untuk selanjutnya yaitu interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Yaitu satu, jenis data, kedua ada metode, ketiga ada proses, lalu konversi citra dan cropping data, peningkatan kontras citra dan klasifikasi citra, dan terakhir bentuk hasil dari proses tadi. Lalu analisis keruangan pada sistem informasi geografis terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Potensi wilayah adalah suatu yang dimiliki baik berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Suatu wilayah baik yang telah mobilisasi maupun yang belum, yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dan wilayah lainnya. Lalu jenis potensi wilayah pertama dari sumber daya alam dulu. Lalu jenis potensi wilayah dilihat dari sumber daya alamnya terlebih dahulu. Yang pertama ada luar angkasa yang berfungsi. Di dalamnya ada pengorbitan satelit untuk riset dan penginderaan jauh wilayah. Kedua ada hutan, yaitu ada hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Ada laut berfungsi, yaitu untuk potensi ikan dan keragaman biota laut. Ada tambang, hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, emas, besi, belerang, dan batu gamping. Lalu ada tanah, seperti tanah vulkanik, humus, dan gambut. Lalu ada air, untuk minum, MCK, pertanian, dan industri. Dan terakhir ada pertanian, yaitu untuk makanan pokok, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lalu selanjutnya dari sumber daya manusianya, yaitu kualitas
kuantitas, yaitu jumlah penduduk, lalu kualitas, kemampuan, keahlian, keterampilan yang dimiliki oleh penduduk suatu negara maupun merupakan modal utama dalam pengelolaan SDA. Dan terakhir ada sumber daya budaya, norma, adat istiadat, dan produk kebudayaan. Lalu ada kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari gangguan ancaman penyakit. Lalu ruang lingkup kesehatan lingkungan. Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan itu tertera di dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 8, yaitu 1. Penyihatan air dan udara, kedua ada pengamanan limbah padat dan sampah, 3 ada pengamanan limbah cair, 4 ada pengamanan limbah gas, 5 ada pengamanan dari radiasi, 6 ada pengamanan dari kebisingan, 7 ada pengamanan dari vektor penyakit, dan 8 ada penyihatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Mungkin itu materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.